Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan-pandangan Imam Syafi'i tentang debat. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang tidak suka debat yang sembarangan, perbantah-bantahan yang tidak produktif, yang tidak konstruktif, yang hanya menghasilkan konflik, hanya nambah musuh. Katanya Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu, yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jadi, bagi Imam Syafi'i, tidak semua tantangan debat harus dilayani. Tidak semua bantahan harus dijawab dengan bantahan. Nanti lahirnya berbantah-bantahan. Kadang-kadang kalau setiap kritik, setiap debat kita layani, hasilnya tidak produktif, bahkan malah menghinakan ilmu, menjatuhkan status ilmu, membuat orang kadang-kadang yang dikejar hanya menangnya saja. Kalau sudah menangnya saja, benar dan baiknya tidak jadi fokus lagi. Saya tidak tahu pernah tidak teman-teman diskusi atau debat saking semangatnya biar menang, terus mengajukan segala cara biar menang. Mungkin sedikit-sedikit ditambahi bohong, sedikit-sedikit ditambahi sumpah, sedikit-sedikit ditambahi pelintiran-pelintiran data, dan lain sebagainya. Ini tidak saja dosa dari bohongnya, dosa dari pelintirannya, tapi juga dosa karena kita menghinakan ilmu. Jadi menghinakan ilmu itu memposisikan ilmu sebagai rendah karena kita lebih menomorsatukan kemenangan kita dalam berdebat, dalam berbantahan. Makanya harus hati-hati. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, berdebat itu kan ditambahi garis bawah billati hiya ahsan, harus dengan baik. Karena kalau tidak hati-hati, ya mungkin kalian menang berdebat, mungkin kalian menang dalam berbantahan, tapi yang kalian dapat hanya dosa dan kehinaan, karena kalian menghinakan ilmu. Jadi Imam Syafi'i menyarankan ya, tidak semua yang mengajakmu berdebat harus dilayani, harus dilateni. Ikuti dan lakukan debat yang baik, debat yang produktif. Selanjutnya Imam Syafi'i juga menyatakan, aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. Jadi kalau kita memang harus berbantahan, berdebat, berdialog dengan orang, fokus dan tujuannya tetap hanya kebenaran dan ridhonya Allah, bukan menang kalah. Di kalimatnya Imam Syafi'i yang terakhir ini kan banyak orang debat yang tujuannya biar aku menang dan aku seneng kalau lawanku ternyata salah. Aku seneng kalau musuhku berpendapat salah. Jadi gembira di atas salahnya orang lain, gembira di atas kekeliruannya orang lain. Nah, ini diingatkan oleh Imam Syafi'i karena beliau sendiri tidak pernah berdialog dengan visi, dengan misi semacam itu. Saya ingin menunjukkan kesalahanmu, saya ingin membuatmu kelihatan keliru, saya ingin agar engkau sadar bahwa yang engkau pegangi selama ini adalah sesat. Nah, ini bukan tujuan. Orientasi berdiskusi, berdebat, katanya Imam Syafi'i, tolong jangan ini. Apalagi dilakukan secara terbuka, di depan orang banyak. Atau kalau hari ini di media sosial yang umum. Yang ini kan sering seolah-olah memang kita ingin menunjukkan betapa hebatnya kita, betapa lurusnya kita, betapa pinternya kita, dan betapa rendah dan kelirunya orang lain. Nah, ini nasihat dari Imam Syafi'i. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kalau memang kita ingin meluruskan orang, menasehati orang, kalau bisa sebisa mungkin ya secara tertutup, diam-diam. Kata Imam Syafi'i,
orang yang menasehati saudaranya secara tertutup, berarti ia telah berbuat baik kepadanya dan menghargainya. Dan orang yang menasehati saudaranya secara terbuka, berarti ia telah membongkar keburukannya dan menghinanya. Jadi mengikuti petunjuknya Imam Syafi'i ini, ya kalau memang ada sesuatu yang harus diluruskan yang tidak pas dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, beritahu dia secara tertutup, secara privat. Kalau harus pakai medsos, ya pakai jalur pribadi, pakai private message. Jangan disebar, jangan diumbar kejelekan temanmu kemana-mana. Karena kalau engkau mengumbar, membongkar kejelekan, kehinaan temanmu kemana-mana, namanya bukan menasehati, tapi engkau sedang menghinanya, engkau sedang membongkar aibnya. Jadi ini nasihat dari Imam Syafi'i untuk kita hari ini, mungkin ya yang aktif sekali di medsos. Kadang-kadang kita tidak sadar terpancing untuk berbantahan dan berdebat. Pastikan kalau memang harus berbantahan dan berdebat, billati hiya ahsan. Gunakan cara yang baik, bukan cara yang menyakiti. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak setuju, apalagi marah sama orang, apalagi tersinggung sama orang, misi kita kan bukan lagi misi kebenaran, tapi gimana teman kita merasakan sakit yang sama, tersinggung yang sama, kecewa yang sama seperti yang kita lakukan. Jadi kita mengharapkan sakitnya dia, mengharapkan tersinggungnya dia, mengharapkan kecewanya dia. Tujuannya bukan lagi kebenaran. Dan kalau memang ingin menasehatinya ke arah yang lurus, baik dan benar menurut kita, lakukan secara diam-diam. Yang tidak ada orang tahu. Ini lebih mulia daripada kita bongkar-bongkar di depan publik. Ini namanya menghina. Tentang apapun, kepada siapapun. Ada tips menurut saya dari Imam Syafi'i, bagaimana biar kita tidak merendahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana agar kita tidak merasa sombong di hadapan dia. Ada satu adagium yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, yaitu pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah namun mengandung kemungkinan benar. Jadi perbedaan pendapat itu seringkali berawal dari beda orientasi berpikir, beda sumber yang diambil, beda sejarah atau pengalaman yang dialami. Sehingga kadang-kadang dalam satu pendapat yang kita anggap sudah benar, tapi begitu situasinya berubah, begitu sudut pandangnya berubah, begitu sumbernya kita ganti, ya jadinya kurang relevan. Jadi sebenar apapun pendapatku, ya mengandung kemungkinan salah. Sebaliknya, sesalah apapun pendapatnya orang lain, namun mengandung kemungkinan benar. Bisa jadi kalau situasinya pas, kemudian ruang dan waktunya memungkinkan, yang sama sekali salah itu sedikit-sedikit ada unsur benarnya. Yang sama sekali benar, sedikit-sedikit ada unsur kelirunya. Wong kita ini manusia biasa. Kesadaran semacam ini penting untuk tidak membuat kita angkuh, tidak membuat kita merasa kitalah satu-satunya yang paling benar. Pendapat kita juga ada titik-titik lemahnya. Wong kita ini manusia. Pendapat orang lain yang kita anggap salah ada titik-titik benarnya. Ya teman-teman bolehlah mulai mendeteksi
Misalnya acara-acara di TV yang dalam bentuk debat, dalam bentuk dialog, yang kelihatan kontras sekali pendapatnya. Itu kan kalau kita mau jujur, setiap pendapat itu ada unsur benarnya, ada unsur salahnya. Dalam hal tertentu baik dan benar, tapi dalam hal tertentu juga tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai. Nah, ini menurut saya tips yang penting dari Imam Syafi'i agar kita tidak mentang-mentang. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.